Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Bagaimana kabarnya? Masya Allah ya. Semoga Allah terus lindungi kita semuanya. Amin ya Rabbil Alamin. Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan kali ini kita sudah ada jamaah yang hadir di studio juga. Ini kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini dari majelis taklim mana ini? Salsabila. Tetap berjarak ya kita ya. Jauh di mata, dekat di hati pastinya. Masya Allah. Insya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini Umi ya. Makasih sudah sampai di sini ya. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti kita akan mengangkat beberapa tema. Di antaranya jangan jadi Islam KTP. Tuh ya. Dan selain itu juga ajal itu dekat loh. Selain itu juga ada tema yang terakhir, jangan bandingkan aku dengan yang lain. Nanti kita ketemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Al-Ustaz Taufikur Rahman, ada Abi Amir Faisal, dan tentu saja nanti kita akan bertemu dengan Ustadz Syam untuk segmen khusus ngaji yuk ya. Dan pemirsa di rumah yang punya pertanyaan boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita @cahayahati_inews. Dan sekarang langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama. Ini seru banget ya, ini bahkan ada pernah diangkat di beberapa cerita, jangan jadi Islam KTP. Baik, Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Guru sehat ya. Alhamdulillah. Kalau ngelihat Guru langsung pengen pantun. Ya Allah, Guru ini memang saat ini tuh apa ya, kalimat nggak mau orang dibilang, lu tuh Islam KTP sakit hati. Iya. Sakit hati gitu kan ya. Tapi emang ya gitu adanya gitu kan ya. Jadi kalau dikatain Islam KTP nggak mau, tapi kalau misalnya sehari-harinya dia nggak ngerjakan apa yang memang seharusnya orang Islam kerjakan. Jadi kalau bahasa pantunnya, malam-malam membeli tas Cakep. sama Bang Haji Alam di Jalan Buaran. Ada Islam formalitas, juga ada Islam yang beneran. Masya Allah, sakit hati tuh Islam formalitas. KTP. Iya, baik silakan Guru. Ya, terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, juga jamaah yang ada di studio, satu pantun pembuka dari Al-Fakir, membaca Bismillahirrahmanirrahim saat duduk di taman, mau makan semur dan soto kaki. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman, semoga kita selalu panjang umur murah rezeki. Tuh, kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk amin kenceng aja udah. Iya, ya, walaupun jauh tadi bahasa Habib saya jadikan bahasa pantun, pakai kacamata lihat bunga melati, kerudung merah pada tak berkacamata. Jauh di mata dekat di hati, tapi tidak ada marah di antara kita. Cakep. Ya, jangan jadi Islam KTP. Iya. Ya, gampang ngebahasnya karena kita lihat dulu Islam benerannya. Kalau tadi saya singgung ada yang formalitas ada yang beneran. Ini berawal dengan hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika sedang duduk kumpul bersama Kanjeng Rasulullah bersama para sahabat yang lain, tiba-tiba datang seseorang yang sahabat tidak ada yang kenal, tapi berpakaian sangat putih, rambut sangat hitam, tidak terlihat habis perjalanan jauh karena tidak ada debu-debu yang menempel pada gamisnya. Lantas begitu masuk bersama Nabi, seakan-akan sudah akrab, duduk bareng, langsung ngadu lutut. Jadi sahabat kaget, ini orang siapa? Tapi kami nggak ada yang kenal, tapi kok kayaknya udah akrab banget sama Rasulullah. Kan jarang-jarang ya Habib ya, kalau nggak kenal langsung ya tempel. Nah begitu bersama Nabi, beliau langsung bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong ceritakan kepadaku Islam itu apa? Begitu Nabi ditanya, Nabi jawab, faqala antas hada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas sholata
wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Begitu Nabi jawab begini, dia komentar, sodakta ya Muhammad. Tuh, sahabat makin heran. Dia nanya tentang Islam, Nabi jawab 5. Jadi kalau mau jadi Islam yang beneran, bukan Islam KTP 5 tuh. 1 jelas, 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, jelas ya, dia membayar zakat. Kemudian keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, dia melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu pada jalannya. Begitu Rasulullah jawab begini, ini yang nanya langsung, sodakta ya Muhammad, engkau benar. Yang membuat para sahabat kaget, ini orang siapa ya? Nggak ada yang kenal di antara kami, tapi begitu dia nanya, dia yang benerin. Nah akhirnya, ya, di akhir cerita hadis ini Nabi menjelaskan kepada para sahabat, ini yang datang bukan manusia sembarangan, ini bukan orang biasa. Malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia mengajarkan kepada kamu sekalian tentang agama Islam yang beneran. Nah makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 Allah Ta'ala pesankan buat mereka yang beriman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah agama Islam secara keseluruhan. Dan jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan, sungguh setan musuh yang paling nyata. Kan banyak yang dicontohkan Islam KTP, contoh yang real saja. Ngaku Islam, tapi 5-5-nya. Ini jangan kesinggung kalau yang berasa nih. Salat subuh kesiangan, salat zuhur kerepotan, salat asar di perjalanan, salat maghrib kecapean, salat isya. Nah lu hafal jawaban ini. Allahu Akbar. Itu contoh Islam KTP. Ya, Bib, anak angkat cerita yang menarik ini. Di dalam kitab atau buku kisah 30 teladan yang ditulis oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisy, beliau angkat sebuah kisah. Ada sahabat Nabi yang kebetulan namanya sama dengan beliau Islam, namanya Sya'ban. Beliau selalu kalau ibadah subuh bersama Nabi, sopnya paling kanan paling depan. Di saat Nabi lagi mau sholat, ternyata saat itu absen beliau, nggak ada. Nabi tanya ke sahabat yang lain, ini Sya'ban kok belum muncul, kemana? Nggak tahu ya Rasulullah, yaudah tunggu dulu lah. Akhirnya ditunggu, tak kunjung tiba, waktu terus berjalan, Nabi perintahkan Bilal iqamah, sholat dipimpin baginda Rasul, selesai berjamaah, selesai berzikir, selesai mimpin baca doa, selesai musafahah, Nabi tanya sama sahabat, ada yang tahu nggak rumah Sya'ban di mana? Sahabat terdiam. Ternyata Nabi tanya lagi, ada yang tahu nggak rumah Sya'ban di mana? Di belakang ada yang nyaut, aku tahu ya Rasulullah, tapi lumayan jauh. Antarkan aku ke rumahnya. Sahabat yang sempat ayo bersamaku, yang gak sempat tidak dipaksakan. Berangkatlah Nabi ke rumah Sya'ban. Ternyata begitu Nabi sampai di rumah Sya'ban, ini unik. Para jamaah, pemirsa dimanapun Anda berada, kenapa? Berangkat dari 5:30 pagi, 6:30 belum sampai, 7:30 belum sampai, 8:30 belum sampai, percis sampai rumah Sya'ban. Kalau diumpamakan jam 9 baru sampai rumah Sya'ban. Berarti butuh waktu 3,5 jam. Berapa Bu butuh waktunya? 3 jam. Mohon maaf, banyak gak kita yang dari rumah ke masjid butuh waktu 3,5 jam? Nggak ada. Tapi banyak gak yang gak sampai? Nggak nyampe banyak. ATP namanya. Iya. Ya, singkat kata, Nabi sampai di rumah Sya'ban. Nabi pun beri salam. Ternyata keluar beberapa orang termasuk ada perempuan. Nabi tanyakan, ini benar rumah Sya'ban? Betul ya Rasulullah. Hari ini Sya'ban absen. Nggak ada di masjid. Kamu siapa? Saya istrinya Rasulullah. Aku datang ke sini
mau nanyakan berita suami kamu. Karena dia bilang di istrinya takut beritanya hoax. Makanya dia datang langsung. Ya, apakah kesiangan, apakah malas, apa sakit? Karena tidak ada hari ini ke masjid. Istri menjawab, ya Rasulullah maafkan suamiku Sya'ban. Beliau tidak ke masjid karena kemarin telah meninggal dunia. Jadi bukan karena kesiangan kayak kita. Bukan karena malas kayak kita, meninggal dunia. Saat itu Nabi langsung bertakziah, selesai takziah Nabi mau pamitan, ini istrinya nanya, ya Rasul, iya ada yang mau aku curhatkan ya Rasulullah. Baik, apakah itu? Lumayan banyak ya Rasul, ada berapa? Ada 3, ini karena durasi udah, tolong cepat, gabus lele, cepat, bagus jangan bertele-tele. Oh iya. Iya, udah, apa curhatnya? Di antaranya ya Rasul, Sya'ban kemarin sebelum meninggal teriak ya Rasul. Teriaknya apa? Kencang ya Rasulullah. Teriaknya Rasulullah, aduh seandainya bisa lebih jauh. Itu teriakannya, seandainya bisa lebih jauh. Nabi senyum mendengar curhatan istri ini. Ya Rasulullah, aku bertanya kepada engkau, ini kira-kira teriakan suamiku alamat baik atau alamat buruk ya Rasulullah? Nabi tidak jawab. Nabi langsung bacakan ayat. Disimak surat ke-50, juz ke-26 ayat 22. Saya ulang, surat ke-50, juz ke-26 ayat 22. Nabi bacakan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Yang artinya, laqad kunta fi ghaflah. Kondisi kamu di saat lagi sehat, gagah, banyak yang lalai. Lalai buat berjamaah ke masjid. Lalai buat bersedekah. Lalai buat berbakti dengan kedua orang tua. Tapi fakasyafna anka, di saat besok kamu mau meninggal dunia, Allah akan singkap penutup wajah kamu. Fabasadukal yauma hadid, pada saat sakaratul maut mata kamu akan melihat dengan amalan perbuatan yang pernah kamu kerjakan dengan begitu tajam dan jelas. Maksudnya dengan ayat ini apa ya Rasulullah? Dengan pertanyaanku, teriakan suami kamu apa tadi? Ya Rasul, teriakannya, aduh seandainya bisa lebih jauh. Aku berangkat dari masjid ke sini butuh waktu 3,5 jam. Berarti suami kamu tiap hari butuh waktu pulang pergi 7 jam. Maksud dari ayat yang aku bacakan, begitu Allah perlihatkan dengan balasan pahala yang dikerjakan oleh suami kamu karena istiqomah berjamaah ke masjid, Allah nampakkan balasan pahalanya di saat sakaratul maut. Teriak dia. Apa teriakannya? Aduh, seandainya bisa lebih jauh. Maksudnya itu yang sudah 7 jam aja masih nyesel. Kita kadang-kadang enggak dikatain Islam KTP marah. Tapi berangkat dari masjid ke rumah, kalau bahasa orang Betawi mah jalan mundur masih sampai tapi enggak sampai-sampai. Nah jadi sederhana bahasa pantun Al-Fakir. Malam-malam ke jalan Paseban, beli nasi ulam dan tape. Ya, agama Islam yang tidak menjalankan kewajiban, itu namanya Islam KTP. Baik, Masya Allah ya. Duh, memang ini apa ya, miris banget ya apabila kita sampai saat ini belum mudah melangkahkan kaki kita pada saat azan berkumandang ya. Baik, kita akan kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Neneng Soraya Ustadz. Saya mau bertanya, ada orang yang jarang beribadah tapi kehidupannya layak. Tapi ada orang yang rajin ibadah, kehidupannya malah sebaliknya nih Ustadz. Bagaimana ya Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada bahasa orang dulu namanya STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Tapi kehidupannya makin tetap layak. Makin kelihatannya makin banyak hartanya, jabatannya. Tapi ada yang rajin sholat tapi kelihatannya makin belangsak. Itu penglihatan kita. Bagaimana Ustadz? Oke, Ibu Neneng yang bertanya, juga buat para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, dalam Quran surat ke-23 juz ke-18 ayat 1 sampai 11.
Ini rada panjang karena waktu kita juga terbatas. Contoh 2 ayat aja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Surat Al-Mu'min ayat 1 dan 2. Ya. Ini saya megang cincin Bib ya, saya buka biar lebih jelas ya. Jadi di situ ada qad aflaha. Qad ini masuk kepada fi'il madi, jadi fungsinya udah pasti. Aflaha artinya bahagia. Kata kerja bentuk pasten atau bentuk fi'il madi. Jadi ketika ada aflaha arti bahagia, tapi ketika qad aflaha, sungguh telah bahagia. Ibarat janji Allah gini, ini cincin, saya lepas jawabannya insya Allah jatuh apa pasti jatuh Bib? Pasti jatuh. Nggak mau tinggi-tinggi takut pecah. Iya tahu. Ya, nah, jadi pasti bahagia siapa? Buat orang yang beriman. Ayat keduanya yang dia konsentrasi menjaga 5 waktunya. Mungkin Bu Neneng Suraya ketika dilihat sama mata luar, kok lu sholat rajin tapi makin belangsak. Itu kan penglihatan kita, hatinya belum tentu loh. Dan mungkin kasat mata kita yang kelihatannya malas sholat, malas tahajud, malas silaturahim. Kok makin naik jabatannya? Itu kan penglihatan kita. Tapi barokah belum tentu ada pada hatinya. Nah jadi lebih kita yakinkan dengan janji Al-Quran. Dan ingat barometer kaya bukan pada materi. Tapi barometer kaya ada pada ketenangan hati. Buat mereka yang sudah istiqomah menjaga tadi 5 syarat kriteria Islam beneran, bahasa saya sederhana. Jangankan 5, satu aja sholatnya sederhana bahasanya Beb. Berpangku tangan kaki dilipat, naik kereta makan coklat. Ketenangan yang kita dapat ketika kita mendirikan sholat. Masya Allah. Ya bener banget guru ya. Ketenangan itu ada di hati, terus jangan pernah sirik dengan rezeki orang lain juga ya. Belum tentu apa yang kita lihat seperti apa yang kita pandang ya Masya Allah. Baik, aduh nikmat banget ilmunya ya jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema yang cukup serius ya. Karena kita akan membahas tentang ajal itu dekat loh bersama Abi Amir Faisal. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.